Sedikit tip kawan, kita mengatakan memberikan sharing pada video yang sebelumnya bahwa tumbuhan pakis bukanlah tumbuhan parasit. Sedangkan apa yang dimaksud dengan parasit mengenai hubungannya dengan tumbuhan ini, pohon cili atau pohon cabai kemudian ditumbuhi oleh tumbuhan parasit yang kita kenal sebagai benalu. Pohon cabai ini berada di rawatan vegetatif care teknik bersama kedondong. Tumbuhan benalu kawan yang sering kita sebut dan kita jumpai di mana-mana. Tumbuhan benalu ini tumbuh di pohon, yaitu di tumbuhan pohon cabai. Berada di rawatan vegetatif tanaman kedondong kawan. Apa yang disebut parasit, saya rasa sesuatu yang sangat merugikan. Namanya sebuah parasit itu adalah sesuatu yang merugikan kalau parasit ini diartikan sebagai tumbuh-tumbuhan. Tentu sebagai tumbuhan parasit itu tumbuhan yang sangat merugikan, bahwa bahkan parasit itu boleh dikatakan sebagai penyakit. Sering kita ketahui jika tumbuhan atau pohon-pohon apapun ditumbuhi jenis benalu seperti ini sebagai parasit, tumbuhan itu juga akan mati. Tetapi saya berikan sharing kawan, karena matinya itu bukan semata-mata karena ditumbuhi parasit atau benalu seperti ini. Biasanya pohon tuh kalau ditumbuhi tumbuhan benalu, ayo dikatakan parasit, akan terbebani nutrisinya. Jadi ini menempel seperti ini. Nah, menempel seperti ini tentu ini menembus dari kambium. Nah, dari kambium inilah tumbuhan benalu ini menyerap hara atau nutrisi dari tumbuhan yang telah dihinggapi seperti pohon cabai ini. Nah, ini memudahkan tumbuhan yang lain juga lama-lama akan kurus. Ada salah satu solusi kawan agar tumbuhan yang dihinggapi pohon benalu tetap tumbuh dan tetap eksis adanya, maksudnya tetap bertahan. Itu harus kita cukup air kawan, cukup nutrisi. Bahkan seperti jenis pohon cabai ini, kalau cukup air, cukup nutrisi, walaupun ada 1-2 tumbuhan benalu yang dikatakan tumbuhan parasit, tentu tumbuhan cabai ini akan tetap bertahan. Banyak pohon-pohon tua yang ditumbuhi parasit akhirnya juga akan musnah, akan mati karena terbebani oleh tumbuhan yang lain yang kita sebut sebagai tumbuhan parasit. Dan arti sebuah parasit itu adalah penyakit. Oleh sebab itu ini termasuk simbiosis parasitisme, di mana tumbuhan benalu ini memang menempel pada tumbuhan lain sehingga ikut menyerap nutrisi pada tumbuhan yang sebagai tempat tinggal seperti ini. Jadi apa yang disebut parasit adalah penyakit. Tumbuhan ini tidak akan bertahan kalau tumbuhan lombok di sini ini tidak kita
cukupi nutrisi juga cukup air. Kalau cukup nutrisi, cukup air, saya rasa pohon apapun akan cepat bertahan. Maksudnya akan tetap bertahan dan akan cepat mati jika pohon yang dihinggapi tidak cukup air, tidak cukup nutrisi. Apalagi pohon yang telah dihinggapi benalu atau disebut parasit itu harus cukup matahari, cukup air, cukup oksigen, juga nutrisi lain yang diperlukan. Tentu pohon apapun itu akan tetap bertahan. Hendaknya kita potong pelepahnya, kalau menempel di pelepah hendaknya kita potong, kalau menempel di ranting atau batang. Tumbuhan parasit yang tumbuh bersama tanaman cabai di pot. Kita lihat cabenya pun juga masih berbuah dengan baik. Walaupun ditumbuhi tumbuhan parasit kawan, tentu tumbuhan jenis cabai ini juga ada pembatasan usia. Kalau sudah terbebani seperti ini, jangan sampai lupa kita terus menyiram. Kita menyiram bagian perakaran tumbuhan cabai sehingga tumbuhan cabai kita tetap bertahan walaupun tertumbuhi tumbuhan parasit. Agar nutrisi tetap terjaga walaupun di musim kemarau atau musim penghujan. Jika tanaman saudaraku ditumbuhi tumbuhan parasit sebagai penyakit, walaupun tumbuhan apapun, kalau tidak cukup air, cukup nutrisi, tentu tumbuhan tersebut akan cepat musnah, bahkan akan cepat kering. Salah satu salah satu tip agar tumbuhan sahabatku itu tetap bertahan, cukupi air, cukupi nutrisi pada tumbuhan yang telah ditumbuhi parasit. Tentu tumbuhan tersebut tidak akan kering dan tetap akan bertahan. Jenis benalu ini berbeda dengan jenis tumbuhan menempel yang lain, jenis anggrek pohon ataupun dengan jenis pakis pohon.